Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa penonton SHMK sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Saya dari channel SHMK mendoakan Anda tetap sehat, walafiat, sejahtera, sentosa, berbahagia bersama dengan keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Masih membahas tentang peradilan sesat. Dan untuk saat ini kita akan membahas ayat 2 dari pasal 278 KUHP baru. Ayat 2 berbunyi, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan (2) dalam proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 6. Nah, kalau kategori 6 ini tinggi nih, ini 2 miliar rupiah. Huruf B, dilakukan oleh aparat penegak hukum atau petugas pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Ini juga 2 miliar kalau karena kategorinya 6, sama ini yang huruf A dengan huruf B. Saya lanjut ke ayat 3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan seseorang A yang seharusnya bersalah dinyatakan tidak bersalah, B yang seharusnya tidak bersalah dinyatakan bersalah, C yang seharusnya dikenakan pasal yang lebih ringan atau lebih berat dari yang seharusnya dipidana dapat ditambah, pidananya dapat ditambah 1/3 dari pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Nah, ini akan saya sampaikan. Pada huruf A, dalam proses peradilan pidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Untuk huruf A, siapa saja setiap orang yang melakukan. Namun pada ayat 2 huruf B adalah dilakukan oleh aparat penegak hukum atau petugas pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6 atau 2 miliar. Aparat penegak hukum ini mulai dari penyelidik, penyidik, penuntut umum, majelis hakim, panitera, advokat. Jadi untuk advokat itu walaupun advokat itu bukan aparatur pemerintah, bukan amtenar, namun itu termasuk aparat penegak hukum. Adanya catur wangsa. Jadi, walaupun bukan aparatur negara, aparatur pemerintah, saya ulangi lagi, advokat termasuk penegak hukum. Catur wangsa. Jadi kalau masuk di dalam, jadi termasuk dalam yang poin B ini oleh aparat penegak hukum atau petugas pengadilan. Nah, kemudian ada kata-kata petugas pengadilan. Nah, petugas pengadilan kan banyak. Ada yang melakukan administrasi, mulai dari pengisian register, mulai dari pengetikan. Kalau hakimnya kan beliau mengarahkan, tidak mungkin ngetik sendiri kan, pasti dibantulah oleh petugas-petugas pengadilan. Nah ini kalau petugas-petugas pengadilannya ini yang melakukan penyesatan ini 9 tahun. Kalau pengacaranya yang melakukan penyesatan ikut 9 tahun.
penuntut umumnya melakukan penyesatan, ikut kena 9 tahun. Penyidiknya ikut melakukan penyesatan, kena ancaman yang 9 tahun. Dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 atau 2 miliar. Namun akan dapat diperberat dengan sepertiga dari ancaman hukuman tadi kalau dari perbuatan-perbuatan penyesatan peradilan tadi mengakibatkan yang semestinya salah malah jadi benar, bebas misalnya karena dibebaskan, atau sebaliknya yang semestinya itu tidak bersalah malah jadi bersalah. Itu seperti sebagaimana ada tokoh pengganti pelaku tindak pidana, atau yang semestinya sebetulnya pasalnya ringan tapi dikasih pasal yang berat, atau sebaliknya yang semestinya pasalnya berat, pembunuhan berencana, hanya dikenakan penganiayaan misalnya. Itu pidananya dapat ditambah dengan sepertiganya dari ayat 2. Sepertiga dari 6 tahun dan sepertiga dari 7 tahun 6 bulan atau sepertiga dari 9 tahun. Bisa ditambahkan sepertiganya. Nah, semoga adanya pasal 278 KUHP baru ini dapat menciptakan sebuah sistem peradilan yang kita dambakan bersama. Peradilan yang bersih, peradilan yang cepat, peradilan yang berbiaya murah. Dengan adanya itu, maka kita akan dapat mewujudkan cita-cita negara, di mana negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Maka mari kita sama-sama menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang taat hukum sehingga tidak melakukan penyesatan hukum, dan khususnya adalah tidak melakukan penyesatan proses peradilan sebagaimana diatur pada pasal 278 KUHP baru. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Tonton video dari awal sampai akhir untuk tidak gagal paham. Salam Esa MK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.